Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah yang diberi kesempatan hidup di dunia ini sudah dilengkapi dengan segala perlengkapan. Di antaranya adalah harta. Para jamaah, bagi kita kaum muslimin, harta itu adalah merupakan amanah. Amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28 tadi yang kita bacakan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu dan juga anak-anakmu adalah merupakan fitnah, ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Para jamaah, menurut Imam At-Tabari, ahli tafsir yang sangat terkenal itu, ketika menyajikan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan yang dimaksud fitnah pada ayat ini adalah ujian bagi kita manusia ini. Para jamaah, ketika Allah memberikan rizki kepada kita, Allah ingin menguji kepada kita. Apakah dengan harta itu kita menjadi baik, atau sebaliknya malah jadi jahat? Para jamaah, dalam kenyataannya ada dua itu. Ada dua sikap manusia ketika diberi harta. Ada yang malah jadi jahat, dan ada yang malah jadi baik. Yang jadi jahat contohnya adalah Qarun. Para jamaah, Qarun ini sebenarnya asal mulanya orang miskin, anaknya banyak, tidak terurus karena kekurangan harta. Beliau termasuk keluarga dekat Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika para jamaah, Qarun ini tidak tahan jadi orang miskin, lalu minta tolong kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolonglah saya ini didoakan agar mudah mendapatkan harta. Saat itu para jamaah, Nabi Musa kenal bahwa Qarun itu orang baik, ahli ibadah pada masa itu. Maka Nabi Musa pun mendoakan, dan tidak lama doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pelan tapi pasti akhirnya Qarun secara bertahap membuka usaha. Sukses. Usaha berikutnya sukses dan terus mengalami kesuksesan. Akhirnya sukses luar biasa. Para jamaah, ketika Qarun ini sukses luar biasa, digambarkan betapa kekayaan Qarun itu sampai dia ini bikin istana sendiri. Gudang-gudang di berbagai tempat berisi emas, perak, dan harta-harta yang sangat mahal nilainya. Ada yang mengatakan 60 ekor onta untuk mengusung kunci-kunci gudang itu. Betapa banyaknya gudang-gudang harta milik Qarun ini. Para jamaah, ketika orang sudah mulai tahu bahwa Qarun ini kaya raya dan luar biasa seperti itu, maka kemudian melihat gelagat Qarun yang berubah. Yang tadinya al-ibadah menjadi emoh ibadah. Bahkan lama-kelamaan dia dibikin gila dengan harta itu. Akhirnya dia murtad dan malah menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Suatu ketika ada orang mengingatkan, "Wahai Qarun, kok tidak kelihatan lagi panjenengan beribadah? Padahal panjenengan itu loh dapat harta begitu banyak kan dari Allah Subhanahu wa taala." Para jamaah, apa jawab Qarun? Aku ini sekarang jadi kaya raya bukan karena siapa-siapa, karena kehebatanku sendiri. Sombongnya luar biasa Qarun. Lama-kelamaan Nabi Musa pun tahu dan marahlah Nabi Musa. Allah pun marah. Akhirnya para jamaah, ketika Allah sudah murka, maka digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81, Allah menyatakan fakhasafna bihi wa bidal ard. Allah murka, maka kemudian Allah menenggelamkan Qarun ini dan juga istana serta harta kekayaan di dalam bumi ini. Akhirnya Qarun dan segala hartanya tersimpan dalam bumi dan habis sama sekali, tidak ada yang tersisa di dunia ini. Para jamaah, ini contoh orang yang diberi harta tetapi malah jadi jahat karena tidak pandai bersyukur. Para jamaah, ada juga contoh orang yang ketika diberi harta malah jadi baik. Orang ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan nama Abdurrahman bin Auf. Para jamaah, Abdurrahman bin Auf ini sejak awal ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, dia miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini dengan salah seorang sahabat Ansor yang asli Madinah. Begitu sampai ketemu dengan sahabat Ansor ini, maka sahabat yang kaya raya ini menawarkan, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, maukah kamu saya kasih ini harta-harta saya untukmu? Bahkan kalau kau mau, aku berikan satu istri ini untuk panjenengan." Para jamaah, Abdurrahman bin Auf dengan halus mengatakan, "Terima kasih atas tawaran itu, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menerima. Kalau ingin bantu saya, tunjukkan saya pasar, di mana pasar sekitar Madinah ini, dan berikan aku bekal sedikit saja untuk memulai buka usaha di pasar." Akhirnya para jamaah, singkat cerita, sahabat ini membantu Abdurrahman bin Auf ini dengan bekal secukupnya, lalu membuka pasar di Madinah itu, membuka toko-toko atau semacam kios-kios yang ada di Madinah yang sangat dibutuhkan. Para jamaah, dengan izin Allah, Abdurrahman bin Auf ini kemudian lancar usahanya dan tidak lama kemudian menjadi kaya raya. Kalau zaman sekarang disebut konglomerat atau semacam itu sebutannya.
Para jamaah, apa bedanya Abdurrahman bin Auf dengan Qarun tadi? Suatu ketika para jamaah, Abdurrahman bin Auf ini mendapat berita dari Aisyah istri Nabi, bahwa Nabi pernah berkata, besok Abdurrahman bin Auf ini memang masuk surga, tapi dengan cara merayap. Mungkin karena banyak harta itu. Para jamaah, begitu Abdurrahman bin Auf mendengar keterangan seperti itu, langsung saja para jamaah, Abdurrahman bin Auf ini menyedekahkan, menginfakkan harta kekayaan dengan sangat besar jumlahnya. Suatu ketika terdengar suara keras sekali. Gambaran orang Madinah mengatakan, wah ini jangan-jangan tentara musuh akan menyerang Madinah. Ternyata para jamaah, itu adalah kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf yang jumlahnya 700 ekor unta, lengkap dengan segala barang yang dibawanya. Saat itu kemudian mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, saksikan saya ingin menyedekahkan semua harta saya ini, 700 ekor unta lengkap dengan barang-barangnya, aku serahkan untuk kepentingan umat. Para jamaah, 700 ekor unta itu setelah dicoba-coba dihitung, dikurskan dengan rupiah, tidak kurang dari 30 miliar. Para jamaah, kalau jumlah ini diinfakkan ke Al-Falah, separuhnya sudah beres bangunan di Al-Falah. Luar biasa, itulah Abdurrahman bin Auf, sehingga semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh dapat harta semakin baik. Nah, lalu bagaimana kita ini? Kita harusnya meniru yang baik seperti itu. Para jamaah, sebagai muslim, sikap kita pada harta paling tidak ada 3. Yang pertama, mensyukuri harta yang kita terima itu untuk kepentingan hidup yang nyaman di dunia ini dan suka beribadah dengan sebaik-baiknya. Dengan harta itu kita bisa haji, kita bisa umroh, dan bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ada, sehingga hidup nyaman, beribadah nyaman. Itu salah satu tanda syukur kepada Allah. Dan Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat yang diberikan ini, pasti akan ditambah lagi nikmat itu untukmu. Yang kedua para jamaah, harta yang kita terima ini haruslah dibagi. Sebagian untuk kita nikmati, sebagian untuk kita zakatkan, sedekahkan, infakkan, kita berbantukan pada pihak lain. Para jamaah, kadang-kadang orang berpikir, kalau aku sedekah, hartaku kan kurang itu. Para jamaah, Nabi memberitahu pada kita, mana qasad sedekahun mimal. Sedekah yang dilakukan itu sama sekali tidak mengurangi harta. Itu sabda Nabi. Mungkin dari angka-angka awal terlihat berkurang, tapi setelah itu akan bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Dalam surat Saba ayat 39 Allah menegaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fawayulifuh wa huwa kharrazikin. Apapun berapapun yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini firman Allah. Surat Saba ayat 39. Harusnya kita bangga, bahagia ketika bisa berinfak dan bersedekah. Kemudian yang ketiga para jamaah, harta yang kita terima itu hendaknya dipakai untuk sesuatu, untuk kepentingan kehidupan kita setelah mati. Para jamaah, orang beriman seperti kita ini pasti punya keyakinan hidup tidak hanya sekarang, nanti ada lagi hidup di akhirat. Dan di akhirat perlu bekal yang banyak. Di antara bekal banyak itu para jamaah adalah dengan harta yang kita punya ini
disedekahkan. Seorang pemikir yang bernama Al-Ahnaf mengatakan, anta lil mal idza amsaktahu. Kamu akan jadi budak harta jika engkau genggam saja hartamu, tidak kamu sedekahkan. Kamu akan jadi budak harta. Fa idza anfaqtahu fal malu laka. Dan apabila engkau menginfakkan harta itu, maka harta menjadi simpananmu, bekalmu untuk kepentingan hidup di akhirat nanti. Maka jangan lupa. Kemudian Allah mengingatkan pada kita, surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadikumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Hendaklah kalian menginfakkan, menyedekahkan sebagian harta yang telah kami berikan padamu. Karena apa? Besok pada hari kiamat akan banyak orang menangis, merengek-rengek, menyesal kenapa ketika di dunia tidak sempat sedekah. Lalu mereka-mereka di sana baru mengatakan, wah Tuhan, tolong izinkan aku bisa hidup kembali di dunia sebentar saja untuk aku gunakan sedekah. Tapi itu tidak mungkin lagi. Untuk itu para jamaah, agar kita hidup di dunia ini, rezeki yang kita terima ini berdaya guna dan bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Gunakanlah untuk berinfak, bersedekah, dan untuk kepentingan kebaikan yang lain. Para jamaah, inilah hal-hal penting yang perlu disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua.